Man kanat hammuhu dunya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam yatihi dunya ila ma qaddara lahu. Ya. Maka sesungguhnya orang yang mereka tujuan hidupnya itu hanyalah untuk duniawi, maka sesungguhnya Allah itu akan memberikan kacamata kefakiran di depan kedua kelopak matanya dan di depan hatinya. Dia tidak akan pernah merasa cukup. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan memecah belah semua urusannya. Walam yatihi dunya illa ma qaddara lahu, dan tidaklah datang kepadanya dunia kecuali apa yang ditetapkan dan tidak lebih dari itu. Dan kehidupan di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Tujuannya memang dunia saja. Dari pagi ketika membuka mata sampai dia menutup mata itu otaknya dan pikirannya tuh ya muter-muter urusan dunia tok gitu. Ngitung aja urusan dunia. Nggak ada henti-hentinya. Selamat datang di channel Agomo Becik. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan. Kita hari ini akan melanjutkan perjalanan kita di dalam rumpun ilmu tafsir. Tentunya kita paham bahwasanya ilmu tafsir merupakan salah satu rumpun ilmu yang memiliki keutamaan besar. Karena pada dasarnya setiap manusia yang beriman memiliki hajat yang besar kepada tafsir dan kepada ilmu. Maka ketika kita paham bahwasanya kita sangat membutuhkan tafsir supaya kita mengetahui maksud dari setiap firman-firman Allah yang Allah turunkan dan menjadi petunjuk pada kehidupan kita, maka sesungguhnya tafsir ini ibaratnya adalah translator ketika kita berada di satu negara yang kita tidak paham bagaimana berbicara dengan bahasa di negara itu. Apa yang bisa kita bayangkan kalau misalkan kita pergi ke Jerman, ternyata kita tidak bisa bahasa Jerman, orang Jerman tidak bisa pakai bahasa Indonesia, kita tidak bisa bahasa Inggris, orang Jerman pun tidak bisa bahasa Inggris. Tentunya kita sangat kesulitan untuk bertahan hidup dan kita sangat kesulitan untuk sampai ke tempat tujuan dan untuk bisa memenuhi yang kita butuhkan ketika kita terkendala dengan bahasa. Akhirnya kita menjadi berantakan seluruh program dan planning kita. Dan biasanya kita akan menjadi mudah urusannya ketika kita datang ke Jerman. Kita bisa bahasa Jerman, minimal kita bisa bahasa Inggris. Lalu orang-orang Jerman pun bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Akhirnya kita bisa menyelesaikan urusan kita dengan mudah, dengan waktu yang singkat. Ketika tidak ada kendala dalam masalah bahasa pengantar ketika kita berkomunikasi. Sebenarnya itu merupakan analogi sangat sederhana sekali, bahwasanya tafsir itu merupakan translator kalau dalam bahasa kasarnya. Supaya kita paham maksud dari Allah itu apa. Karena sesungguhnya manusia sangat membutuhkan Al-Quran di dalam petunjuk. Kebutuhan manusia kepada Al-Quran sebagai petunjuk jauh lebih besar daripada kebutuhan kepada makan dan minum, kata Imam Ibnu Rajab. Dan ketika kita sangat membutuhkan Al-Quran menjadi petunjuk pada kehidupan kita, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita kerjakan, kapan kita harus berdiri, kapan kita harus duduk, semua itu akan bisa kita mengerti ketika kita memahami maksud dari setiap firman-Nya Allah. Kita tidak bodoh karena bodoh itu biasanya membawa kerugian dan berujung kepada banyak penyesalan. Maka tafsir itu adalah translator supaya kita paham maksud dari setiap firman-firman-Nya Allah. Karena Quran itu diturunkan bukan hanya dicari dan ngalap berkahnya ketika kita membaca setiap hurufnya. Tetapi ketika kita diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk. Dan petunjuk itu akan diikuti kalau kita sudah paham. Apa artinya buku instruksi kalau kita tidak mengerti bahasa Inggris yang ada pada buku instruksi? Akhirnya tidak bermanfaat buku instruksi itu. Apa artinya Quran? Kalau kita tidak mengerti maksud dari Al-Quran itu. Inilah yang kita harus mengerti. Kenapa harus ada tafsir di antara para penuntut ilmu? Setelah kita paham bahwasanya kita dalam kondisi sangat membutuhkan ilmu pada kehidupan kita, maka kita akan membahas tentang surat At-Takatsur, yaitu adalah surat yang artinya bermegah-megahan. Ini merupakan salah satu surat yang ada pada surat ke-102
terdiri dari 8 ayat dan ini merupakan surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Berarti ini bicara tentang sebuah kondisi yang dipotret dari kehidupan orang-orang Quraisy, dan tentunya walaupun surat ini secara khusus diturunkan ketika memotret kehidupan orang-orang Quraisy yang mereka sudah bermegah-megahan ketika mengumpulkan harta, tapi sejatinya bahwasanya message dan pesan yang ada pada surat ini berlaku umum dan berlaku relevan pada setiap zaman dan setiap orang dan setiap kaum dimanapun mereka berada. Sekarang mari kita bahas At-Takasur. At-Takasur itu sendiri artinya adalah bermegah-megahan. Jadi dari namanya kita akan mengetahui bahwasanya surat ini diturunkan ketika ada dua kaum yang saling mereka itu berkompetisi dalam masalah harta. Jadi ada dua kabilah yang mereka itu berkompetisi di dalam masalah harta. Sampai tingkat kompetisi mereka sudah tidak logis dan tidak lagi masuk akal. Sehingga mereka sampai membanggakan siapa yang mati di antara mereka ketika mereka terpacu dengan kompetisi untuk saling mengalahkan. Maka akhirnya tradisi berkompetisi dari dua kabilah yang mereka bermegah-megahan dan berkompetisi di dalam mengumpulkan harta. Berapa hartamu, berapa uang yang kamu miliki, apa nasab yang kamu miliki, lalu menjadi sebuah kompetisi yang bertahan hingga puluhan tahun di antara dua kabilah ini. Allah turunkan surat At-Takasur sekaligus memotret kehidupan manusia, bahwasanya salah satu perilaku manusia yang menyimpang itu adalah ketika mereka memiliki sebuah jiwa, memiliki sebuah syahwat yang senang berkompetisi dan menganggap bahwasanya dia bisa menang ketika mengumpulkan banyak harta dan banyak finansial. Ini yang harus kita mengerti betul. Kita tentunya dari surat At-Takasur ini kita mendapatkan sebuah peringatan bahwasanya hidup itu bukan masalah kompetisi tentang masalah harta kita, bukan pula masalah kompetisi berapa finansial kita, tapi sesungguhnya kehidupan itu merupakan sebuah fase dari perjalanan sebuah terminal menuju kepada kehidupan yang menjadi tujuan kita pada babak kedua di dalam kehidupan di akhirat. Jadi siapapun yang mereka pada kehidupan ini masih memiliki jiwa kompetisi di dalam mengumpulkan harta, dalam mengumpulkan finansial, maka pada dasarnya dia sedang kebingungan dengan tujuan hidupnya. Ketika mereka bermegah-megahan, dia tidak keluar dari lingkaran fitnah pada kehidupan dunia. Dia masih kanak-kanak karena pikirannya belum beyond, pikirannya belum jauh ke depan. Ketika mereka senantiasa terpacu dengan sebuah kompetisi untuk mengumpulkan harta. Makanya tradisi mengumpulkan harta ini ada pada setiap waktu, ada setiap generasi dalam setiap zaman. Makanya kan sampai kita menjumpai hari ini kita mendapatkan bahwasanya surat At-Takasur ini, Masya Allah ya, surat At-Takasur ini kan kita mendapati sangat relate dan relevan pada kondisi dan keadaan manusia hari ini. Manusia hari ini suka berkompetisi. Berapa nilai harga dari outfitnya, berapa harga dari barang branded yang dia miliki, berapa puluh miliar rumah yang dia beli dan dia bangun. Itu sebenarnya merupakan sebuah refleksi dari pengulangan sejarah. Bahwasanya manusia itu memang ketika mereka lupa dengan tujuan pada kehidupan dan lupa mereka dibimbing oleh wahyu, manusia itu punya tabiat dan karakter membanggakan hartanya, menyombongkan hartanya, dan berkompetisi di dalam masalah harta dan di dalam masalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya pundi-pundi rupiah dan pundi-pundi dolar. Sehingga kan kadang-kadang kita jumpai di berbagai sosial media ada reels yang membuat kita termenung ya. Reelsnya itu berkata, kadang-kadang reuni itu bukan ajang kita berjumpa, kadang-kadang reuni bukan menjadi ajang kita bertemu, lalu mengingatkan tentang kebaikan dari perjalanan hidup kita yang terus berlanjut. Kadang-kadang reuni hanyalah ajang untuk memamerkan apa yang telah kita miliki dan seberapa besar dan seberapa banyak pundi yang telah kita kumpulkan. Sehingga walaupun ini berangkat dari reels-reels yang dibuat, tapi ini berangkat dari fenomena sosial kehidupan masyarakat, bahwasanya ternyata masyarakat itu tidak terkecuali siapapun.
Terkadang masyarakat itu mereka keluar dari sebuah fitrah bahwasanya hidup ini dimaknai sebagai terminal menuju kepada keberangkatan tujuan kita pada kehidupan di akhirat. Bukan itu, tapi hanya dimaknai sebagai sebuah kompetisi di dalam kehidupan duniawi untuk mendapatkan finansial yang berlimpah sesuai dengan yang mereka nafsui, lalu mereka berbangga dengan apa yang telah mereka kumpulkan. Sehingga akhirnya ini Masya Allah ya, ini akhirnya yang kita dapatkan itu apa? Masya Allah ya. Sampai akhirnya kita dapatkan semuanya itu dikorbankan hanya atas nama kompetisi untuk mengumpulkan harta. Sehingga banyak pernikahan pun bukan lagi didasarkan karena Allah. Pernikahan didasarkan supaya memperbanyak dan menebalkan pundi. Pundi ketika pernikahan itu terjadi. Sampai kita banyak orang tua mendidik anak bukan dengan tujuan anak ini supaya nanti beribadah kepada Allah, supaya anak ini mampu melakukan kebenaran sesuai dengan perintahnya Allah, supaya bisa berjumpa dengan kita kembali nanti di akhirat. Tidak. Sekarang pendidikan sudah bergeser, memenuhi kebutuhan-kebutuhan industri, supaya anak ini bisa sekolah di sekolah favorit, lalu melanjutkan di universitas favorit, lalu bekerja, lalu membanggakan orang tua, bukan karena ketaatan, bukan karena kesolihan, tetapi karena dia bekerja di tempat-tempat bergengsi yang bisa diharapkan memperbaiki finansial keluarga besar yang telah membesarkannya. Ini kan menjadi sebuah ironi. Kita juga mendapati bahwasanya banyak laki-laki yang rela mengorbankan harta, mengorbankan keluarganya dari pagi sampai malam sekali. Dia selalu bekerja di kantornya, tidak peduli dengan tugasnya kepada umat, tidak peduli dengan tugasnya kepada dakwah, tidak peduli dengan tugasnya dia kepada agama, hanya atas nama mengejar kepuasan dengan angka deret finansial yang terus dia kejar supaya dia bisa membanggakan apa yang telah dia kumpulkan. Sehingga akhirnya terkadang kita dapatkan berbagai macam tulisan-tulisan terus menghiasi supaya manusia selalu berkompetisi pada kehidupan di akhirat. Kapan 100 miliar, 200 miliar pertama bagimu? Kapan kamu memiliki 1 miliar pertama dalam bisnismu? Terus berbicara tentang angka dan berbicara tentang masalah kompetisi besar untuk mengalahkan orang lain dalam urusan dunia. Padahal ini bukan tabiat dan ini bukan culture agama kita. Agama kita bukan agama materialisme. Tapi agama kita itu merupakan agama yang berorientasi kepada urusan akhirat. Keselamatan kita dan masa depan kita tidak ditentukan pada pada kematangan kita pada urusan finansial dan tidak diletakkan pada bebas urusan finansial atau bebas finansial di masa tua, bukan. Tapi agama kita itu culture-nya mempersiapkan kehidupan di bawah tanah ketika kita meninggal dunia, dan culture agama kita itu mempersiapkan kehidupan kita menuju kepada kehidupan di akhirat. Ini culture agama kita. Makanya kalau kita paham agama kita tidak melarang kita untuk kaya, tetapi juga tidak pernah menghinakan orang miskin di antara para pemeluknya dan orang yang meyakini agama ini. Orang yang kaya raya tetapi dia berbuat ketaatan ketika dia pergunakan sebagai sebuah anak tangga menuju kepada ridhonya Allah, tentunya hartanya itu akan berkah. Tapi Islam juga tidak menafikan bahwasanya kalau ada orang miskin, mereka pun memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, walaupun dia tidak bisa mengumpulkan banyak materi dan finansial. Makanya Hasan Al-Basri sampai mengatakan kepada kita bahwasanya kalau kamu menjumpai orang mendahului kamu dalam urusan dunia, maka kejarlah dia dalam urusan akhiratmu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang Hasan Al-Basri itu paham tentang culture agamanya, yaitu agama Islam. Bahwasanya ketika ada orang yang mengungguli kamu dalam urusan dunia, seorang tokoh agama, seorang yang solih dalam hidupnya namanya Hasan Al-Basri itu bisa mengatakan dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Kalau ada orang yang mengungguli kamu dalam urusan dunia, maka kejarlah dan ungguli dia dalam urusan akhiratmu. Karena apa? Karena siapapun yang mengungguli kita dalam urusan dunia, ada saatnya dan ada waktunya, harta itu akan dia tinggalkan dan dia akan berpindah ke alam barzakh. Lalu ketika dia telah berpindah ke alam barzakh, maka dunia yang telah dia kumpulkan, kalau sampai mengorbankan apapun, maka tidak ada satupun yang nyangkut di telapak tangannya ketika sudah berada di kuburan.
Karena apa? Sekaya apapun manusia, ketika dia berada di dalam kuburan, dia kayak bermimpi bahwasanya dia pernah kaya, tetapi tidak ada satupun kekayaan yang dia bawa ketika dia telah memejamkan mata di bawah kuburnya. Ya, tapi siapapun yang mengungguli manusia dengan kehidupan akhirat itu akan menjadikan kita, kehidupan akhirat itu akan menjadikan kita menemukan apa yang kita lakukan. Dan sesungguhnya balasan di akhirat itu balasan yang tidak pernah ada pengurangan, tidak pernah ada pewarisan, dan tidak pernah mengalami penyusutan. Ketika semua balasan di akhirat itu disempurnakan oleh Allah, bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Jadilah hamba akhirat dan jangan menjadi hamba dunia. Masya Allah, kata-kata yang sangat bagus. Maka itu pula yang menjadikan kita memahami bahwasanya Nabi pun memotret bagaimana kehidupan dunia itu sangatlah indah. Bagaimana Nabi memberikan kepada kita sebuah narasi yang sangat indah. Idza ra'aita ma yu'jibuka, kalau kamu melihat sesuatu yang membuatmu kagum dalam urusan dunia, maka kata Rasulullah SAW, jadi kalau kita melihat sesuatu lalu kita menjadi kagum dengan apa yang kita lihat, apa yang kita jumpai, maka sesungguhnya kita tidak diperintahkan untuk bersolawat supaya perkara itu bisa menjadi milik kita. Tidak. Tapi Nabi mengatakan, idza ra'aita ma yu'jibuka, kalau kamu melihat sesuatu yang membuatmu kagum terhadap perkara itu dalam urusan dunia, katakanlah. Jadi Nabi ngomong, dari Nabi itu ngasih kita petunjuk. Kalau kamu melihat sesuatu yang menakjubkan dalam urusan dunia, kamu melihat mobil, kamu melihat rumah, kamu melihat villa, kamu lihat apartemen temanmu yang luar biasa luas sekali, view-nya sampai seluruh Jakarta kelihatan. Kamu melihat bagaimana villanya di tempat yang sangat indah, hawanya dingin sekali gitu. Kalaupun kita melihat sesuatu yang membuat kita kagum dalam urusan dunia, kata Nabi pun juga indah betul. Yaitu adalah ketika Nabi mengatakan, kalau kamu melihat sesuatu yang indah dalam urusan dunia, katakanlah, innal aisha aisyul akhirah. Ya. Innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan itu kehidupan kelak di akhirat. Ayo bareng-bareng kita ucapkan, innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan nanti di akhirat. Kalau kita bedah diksi yang disampaikan Nabi ketika mengatakan innal aisha aisyul akhirah, itu Nabi itu sebenarnya secara tidak langsung ngasih tahu kepada kita obat dari getirnya kehidupan dunia yang sering membuat kita terpana itu tidak ada obatnya dari racun itu, kecuali apa? Paham tentang urusan akhirat, bahwasanya itu adalah tujuan kehidupan kita. Itulah kehidupan kita, kehidupan kelak kita di akhirat. Sehingga itu semakin menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya yang kita harus mengerti, culture agama kita adalah memberikan kepada kita sebuah edukasi, memberikan kepada kita sebuah pendidikan. Kita tidak dididik oleh agama kita untuk hidup di dunia, berkompetisi untuk kehidupan di dunia, karena pada dasarnya kehidupan dunia itu akan mengalami berbagai macam kerugian kalau kita terus mengumpulkannya dan melupakan tujuan kehidupan kita di akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan orang yang beriman itu kehidupan selanjutnya pada kehidupan di alam barzakh, kehidupan di akhirat. Ini kita harus paham. Jadi surat At-Takasur ini memotret manusia yang melampaui batas, dia lupa, amnesia dengan kehidupan akhiratnya, lalu mereka terus berkompetisi dalam urusan dunia. Dan kita diingatkan, alhaakumut takasur, bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian. Inilah surat At-Takasur. Jadi paham ya, kita harus keluar dari sebuah potret buruk yang diceritakan oleh Al-Quran di dalam surat ini. Bahwasanya dulu pernah ada dua kabilah yang terus berkompetisi di dalam masalah harta, di dalam masalah finansial, sampai terus berkompetisi dalam masalah pencapaian material di antara dua kabilah ini. Sampai tidak masuk logika ketika mereka saling membanggakan orang yang mati di antara mereka, berapa yang lebih banyak di antara orang-orang yang mati di antara mereka. Karena ternyata sudah rusak kehidupan mereka ketika terikat terlalu erat dengan kehidupan duniawi. Ya. Sekarang, setelah kita paham
bahwasanya surat ini merupakan sebuah potret dari kondisi yang pernah terjadi di kota Mekah dari para pembesar Quraisy yang mereka bermegah-megahan, dan bermegah-megahan itu melalaikan mereka dari kehidupan duniawi. Dan ini merupakan sebuah ayat yang relevan dalam setiap waktu dan setiap zaman. Sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama. Ayat yang pertama dibahas adalah alhaakumut takasur. Bermegah-megahan itu merupakan perkara yang melalaikan kita. Tentunya di sini disebut dengan kata at-takasur. At-takasur itu bermegah-megahan. Kita harus tahu dulu, bermegah-megahan itu melalaikan manusia. Nah, kita harus mengerti beberapa poin yang berkaitan tentang at-takasur. Perilaku at-takasur itu apa sih, Ustaz? Perilaku at-takasur itu yang akhirnya dicela oleh Allah, tampak buruk di hadapan Allah. Karena Allah telah menyiapkan kehidupan yang abadi, tetapi justru manusia terpenjara dengan kehidupan yang hina, yaitu kehidupan duniawi. Sekarang perilaku at-takasur itu apa? Sampai dikatakan at-takasur itu alhaakum. Alhaakum itu melalaikan kalian, melupakan kalian, menjadikan kalian amnesia terhadap kematian, dan menjadikan kalian amnesia terhadap kehidupan akhirat yang menjadi tujuan Allah menciptakan kehidupan manusia. Maka ada beberapa hal yang disebut dengan at-takasur, perilaku at-takasur. Yang pertama, disebut dengan perilaku at-takasur itu adalah orang yang senantiasa tidak ada yang dia pikir di sepanjang hidupnya kecuali adalah menambah pundi-pundi harta dan menambah pundi-pundi finansial dengan apapun yang dia bisa lakukan dan apapun yang dia bisa kerjakan. Sehingga tidak ada obsesi paling besar mereka, yaitu kecuali obsesi dalam perkara mereka itu apa? Obsesinya adalah mengumpulkan pundi harta yang begitu banyak. Dan at-takasur itu bukan hanya untuk mereka yang kaya. Bisa jadi ada yang miskin tetapi memiliki sebuah perilaku at-takasur. Dia terus mengumpulkan terus dan tidak pernah merasa cukup. Jadi at-takasur ini tidak selalu harus kaya. Belum tentu yang kaya memiliki perilaku at-takasur, belum tentu yang miskin selamat dari at-takasur. Karena at-takasur itu adalah sebuah dorongan nafsu, kecondongan jiwa untuk terus mengumpulkan harta, dan tidak pernah mereka berhenti untuk memikirkan kehidupan akhiratnya, karena mereka sudah mabuk dengan kehidupan dunia. Lalu mereka terus ingin mengumpulkan, dan berapapun harta yang sudah diberikan kepada mereka tidak pernah sampai pada level kecukupan. Tidak pernah sampai pada level kecukupan. Karena apa? Mereka merasa harus nambah. Dan sekali lagi ya, at-takasur itu bukan perilaku yang sifatnya khusus untuk orang kaya. Orang kaya yang takasur ada, orang miskin yang memiliki kecondongan at-takasur itu juga ada. Karena apa? At-takasur tidak dilihat dengan berapa yang telah dikumpulkan, tapi dari kecondongan jiwanya untuk terus memperbanyak harta-harta yang mereka ingin kumpulkan dan tidak pernah mereka merasa selesai dengan apa yang mereka kumpulkan. Itu namanya at-takasur. Ya. Sehingga ketika mereka telah memiliki kecondongan kepada at-takasur, ya tidak ada sebuah kata-kata cukup yang ada pada kamus kehidupan mereka. Kenapa? Karena harta itu semakin digali dan semakin dikumpulkan. Kalau hanya dikumpulkan, bukan dimanfaatkan dan disalurkan kembali kepada mereka yang berhak. Saya mencari, ibu mencari, bapak mencari, lalu hanya untuk dikumpulkan menjadi deretan-deretan angka yang membuat kita bisa merasa gembira ketika angka itu semakin membesar nominalnya, maka semakin bertumpuk-tumpuk harta, tetapi tidak untuk bermanfaat bagi setiap hamba-hamba Allah yang ada di sekitarnya dan tidak bermanfaat untuk agama Allah. Demi Allah ya, itu tidak akan pernah memberikan kecukupan. Dan itulah yang disebut dengan perilaku at-takasur. Itulah yang disebut dengan perilaku at-takasur. Ya. Makanya ini sangat relate sekali dengan hadis Rasulullah SAW. Ketika Nabi bersabda, ya, man kanat hammuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam yatihi dunya ila ma qaddara lahu. Ya. Maka sesungguhnya orang yang mereka tujuan hidupnya itu hanyalah untuk duniawi,
maka sesungguhnya Allah itu akan memberikan kacamata kefakiran di depan kedua kelopak matanya dan di depan hatinya. Dia tidak akan pernah merasa cukup. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan memecah belah semua urusannya. Walam yatihi dunya illa ma qaddara lahu, dan tidaklah datang kepadanya dunia kecuali apa yang ditetapkan dan tidak lebih dari itu. Dan kehidupan di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Tujuannya memang dunia saja. Dari pagi ketika membuka mata sampai dia menutup mata itu otaknya dan pikirannya tuh ya muter-muter urusan dunia tok gitu. Ngitung aja urusan dunia. Tidak ada henti-hentinya. Insya Allah itu. Sehingga akhirnya dia betul-betul menjadi budaknya dunia. Dunia tidak menjadi budak. Dunia itu tidak menjadi budak mereka, tapi justru dunia itu memperbudak mereka. Seakan-akan mereka yang mencari, tapi sebenarnya mereka sedang diperbudak dengan apa yang mereka cari. Beda ya dengan sahabat. Sahabat itu, mereka itu memperbudak dunia. Lalu dunia itu tunduk di kaki mereka dan dipergunakan oleh para sahabat, oleh orang-orang solih terdahulu, betul-betul dikendalikan dengan pengendalian hati yang bertakwa dan cinta akhirat. Sehingga harta itu tidak berkutik apa-apa dan tidak bisa memberikan dosa apa-apa kepada para pengumpulnya ketika dunia itu betul-betul takluk di depan orang solih terdahulu. Ya. Maka sesungguhnya beda dengan kehidupan manusia hari ini. Manusia itu hari ini, mereka sebagian besar, semoga Allah merahmati saya, merahmati para ustadz, merahmati semua orang-orang muslim ya. Bahwasanya hari ini tuh konteksnya adalah dunia itu memperbudak mereka. Sehingga akhirnya apapun dilakukan hanya untuk bisa mendapatkan angka deret itu. Sholat ditinggalkan, memperhatikan riba tidak peduli. Bagaimana mengorbankan hartanya juga tidak ada. Mengorbankan keluarganya pun tidak akan pernah mereka ragu. Walaupun setelah mengumpulkan, ujungnya itu hanyalah berujung kepada kepuasan, membanggakan diri, plus kemaksiatan yang dilakukan setelah terkumpulnya harta. Itu at-takasur. Ya. Jadi at-takasur itu merupakan perkara ketika manusia itu memiliki kecondongan terus untuk memperbanyak hartanya. Bisa jadi pemulung memiliki sifat at-takasur, bisa jadi orang kaya pun memiliki sifat at-takasur, atau sebaliknya bisa jadi yang kaya belum tentu at-takasur, tapi bisa jadi yang miskin memiliki at-takasur, atau bisa jadi yang miskin tidak memiliki at-takasur, ataupun yang kaya memiliki sifat at-takasur. At-takasur itu tidak selalu identik dengan orang kaya, karena ada orang yang mereka diberikan kemudahan dalam masalah finansial, tapi finansial itu tidak pernah memperbudak mereka, tidak pernah memperbudak mereka. Finansial itu diarahkan, diatur oleh mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini dan mereka imani dalam kehidupan di akhirat. Itu tidak menjadi at-takasur untuk mereka. Jadi akhirnya kita selama ini menyangka, oh at-takasur itu identik dengan orang kaya yang bermegah-megahan. Belum tentu. At-takasur itu perilaku hati yang condong terus untuk mengumpulkan dan tidak pernah mengenal kata henti ketika mengumpulkan. Ya. Jadi dia obsesi terbesarnya itu hanya untuk dunia. Dan tidak akan pernah merasa cukup dia. Akhirnya apa? Terus memburu harta, terus memburu kekuasaan. Nggak pernah ada kata cukup kekuasaan baginya dan tidak pernah ada kata cukup harta yang dia peroleh dan harta yang dia dapatkan. Nggak pernah ada kata cukup karena cukup itu miliknya Allah. Cukup itu hak prerogatifnya Allah, bukan apa yang bisa diusahakan manusia. Teori makro dan teori mikro itu hanya membahas bagaimana teori dalam kehidupan ketika membahas sebuah ekonomi supaya bisa kita peroleh. Tapi makro dan mikro itu tidak pernah membahas dan tidak pernah memiliki sebuah teori bagaimana mencukupkan. Karena kecukupan itu miliknya Allah. Dan Allah tidak akan pernah memberikan kecukupan kepada mereka yang takasur. Yang telah menjadikan akhirnya mereka menjadi budaknya dunia itu. Makanya Nabi mengatakan, Ta'isa abdul dinar, wa ta'isa abdul dirham, wa ta'isa abdul khamisah. Celaka sekali itu orang yang menjadi budaknya dinar, celaka sekali mereka yang menjadi budaknya dirham, dan celaka sekali yang menjadi budak-budaknya kain-kain sutra. Itu kan Nabi mengatakan. Kenapa?
Ya karena mereka itu betul-betul hanya ngikutin terus. Kemana lajunya dunia itu? Makanya Nabi melanjutkan hadis tadi. Siapa itu hamba dunia itu? Hamba dirham itu. Yang apabila ada urusan duniawi, dia bersemangat. Kalau tidak ada dan tidak dikasih oleh dunia, maka dia marah. Dan dia murka. Itulah yang disebut dengan hamba dunia. Sehingga at-takasur itu merupakan sebuah kecondongan hati, pikiran untuk terus mengumpulkan. Itu yang disebut dengan at-takasur. Ya. Bagi mereka, nominal dan angka diri itu yang paling penting. Yang kedua, yang kita harus mengerti tentang at-takasur itu apa? At-takasur itu ketika mereka mengumpulkan, ya mereka tidak akan pernah peduli bagaimana mendapatkannya. Ketika mengumpulkan harta, mengumpulkan kekuasaan, mengumpulkan apapun, maka dia tidak akan pernah peduli bagaimana cara dia mengumpulkan harta itu. Karena bagi mereka itu yang terpenting angkanya dan deretan-deretannya yang membuat orang bisa terkesima dan terpesona dengan pencapaian dia. Masalah di dalamnya ada ribanya, masalah di dalamnya ada maksiatnya, masalah di dalamnya ada proses-proses tender yang tidak benar. Oh, tidak penting bagi mereka. Yang terpenting adalah apa yang mereka dapatkan. Sehingga perilaku at-takasur itu meminta tumbal. Tumbalnya apa? Kamu harus berhenti mencari ridhonya Allah. Kalau orang sudah masuk dalam lingkaran at-takasur. Karena apa? Perilaku at-takasur itu kayak orang datang ke dukun, di mana dukun mengatakan kepada pasiennya, kalau kamu ingin mendapatkan pesugihan, kamu harus memberikan tumbal. Tumbalnya apa, Mbah? Tumbalnya anakmu kalau nanti lahir diambil ya sama gendruwo. Ya, yang penting saya sugih, yang penting saya kaya. Itu yang kita dapatkan dalam proses ketika seseorang itu datang ke dukun. Sebenarnya at-takasur itu memiliki kemiripan dan memiliki benang merah dengan perilaku korban yang datang ke dukun. Karena apa? Takasur itu sebuah perilaku kecondongan untuk mengumpulkan, di mana dia akan memberikan manusia banyak angka dan banyak pencapaian dan finansial itu, tapi dengan banyak pengorbanan yang harus ditumbalkan. Apa tumbalnya? Banyak. Yang pertama yang menjadi tumbal itu kalau sudah bercita-cita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, yang ditumbalkan pertama kali adalah kehidupan di akhirat. Sehingga kalau ada seseorang itu, dia ingin untuk menilai apakah saya berada pada lingkaran at-takasur, sebenarnya simpel. Kalau lingkaran yang ada di sekitar kita selalu bicara tentang angka, tanpa mereka peduli tentang konsep syariatnya bagaimana, dan bagaimana menjemput setiap rupiah dan setiap dirham itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah, tidak peduli. Yang diperdulikan adalah pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan dan pencapaian yang kita petik. Nah, itu sudah masuk pada lingkaran at-takasur. Sehingga pertama kali yang dikorbankan ya kehidupan akhirat. Yang pertama kali didapatkan itu kehidupan akhiratnya yang menjadi korban. Yang kedua adalah kehidupan agamanya. Sehingga mereka menerjemahkan agama itu bukan jalan kehidupan. Agama itu hanya masalah seremonial fikih. Ya sudahlah, yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Sehingga akhirnya mereka tidak pernah memiliki kesadaran. Apa yang harus saya lakukan untuk agama Allah? Tidak peduli. Sehingga akhirnya kadang-kadang ketika membicarakan tentang Palestina, tentang perjuangan agama, mereka itu merasa asing dengan pembicaraan-pembicaraan itu. Ngapain sih ngurusin kayak gituan gitu. Karena bagi mereka itu yang penting adalah pencapaian-pencapaian dari pundi-pundi yang bisa menambah kekayaan pencapaian mereka. Dari 1 miliar bisa bergerak menuju 2 miliar, dari 2 miliar bisa bergerak menuju ke 3 miliar, dan terus tidak akan pernah selesainya. Sampai laukana li ibni Adam wadin min dahabin, sampai dikatakan oleh Nabi dalam Sahih Bukhari, kalaupun manusia sudah memiliki 1 gunung emas pun, dia tidak akan pernah mengenal kata berhenti sampai dia memiliki 2 gunung emas. Kalau dia sudah memiliki 2 gunung emas, dia akan merasa memiliki 3 gunung emas. Sehingga semuanya akan dikorbankan.
Sehingga akhirnya Allah telah mencerai beraikan semua urusannya tanpa dia sadari. Tapi tertutupi dengan gula-gula manis dari pencapaian harta. Kayak orang makan gula. Orang makan gula itu kan tidak pernah sadar. Ya Allah. Orang kalau makan gula itu kan tidak pernah sadar kalau gula itu ngerusak kan. Gula itu merusak gigi, merusak organ-organ tubuh. Tapi yang sedang dirusak oleh gula tidak merasa. Dia terus makan gula. Kenapa dia terus makan gula? Karena gula itu melenakan. Dari minuman ada manisnya, nambah lagi. Ada minuman ada manisnya, nambah lagi. Terus tidak ada kata selesainya. Dan sesungguhnya itulah at-takasur itu sebuah perilaku di mana ketika seseorang sudah terjebak kepada narasi at-takasur di dalam pikirannya, di dalam lingkungannya, tidak peduli apapun. Jangan bicara tentang hukum riba di hadapan orang yang sedang membangun istana dari tujuan hidupnya, yaitu adalah at-takasur. Anak-anaknya tidak penting, bahkan anak-anaknya pun diinvestasikan. Anak-anaknya nanti diinvestasikan itu hanya untuk memperbanyak jumlah harta-harta yang mereka ingin peroleh dan mereka kumpulkan. Sehingga mereka tidak pernah merasa cukup terus. Sudah kaya raya pun masih bercita-cita anaknya nanti juga harus kaya raya. Terus saja gitu. Sehingga akhirnya bukan hanya tentang kehidupan akhirat yang dikorbankan, bukan hanya keluarga yang akhirnya menjadi tumbal, bahkan maaf ibadah yang tujuannya untuk akhirat pun harus dikorbankan hanya untuk membangun dan memberikan sensasi kepuasan dalam urusan dunianya. Ibadah akhirat yang harusnya untuk akhirat pun harus ditarik, dibanting untuk urusan dunia. Padahal ibadah akhirat yang untuk akhirat. Kita sholat, kita puasa, kita zakat itu semuanya untuk membangun kehidupan akhirat. Anak kita sekolah itu supaya anak kita mendapatkan kecintaan dan rahmat dari Allah. Lalu kalau sudah mengejar ridhonya Allah, rahmatnya Allah, maka pasti Allah akan mengurusi anak-anak kita dengan sebaik-baik pengurusan ketika anak kita tujuan dari sekolahnya sudah benar, bukan untuk duniawi. Tapi kalau orang itu sudah terkena perilaku at-takatsur, dia itu sudah terkena perilaku untuk mengumpulkan terus hartanya, apa yang terjadi? Orang kalau sudah memiliki perilaku at-takasur untuk mengumpulkan harta, ketika dia punya perilaku untuk mengumpulkan harta yang banyak, bahkan kehidupan akhirat pun, ibadah-ibadah akhirat pun dipaksa untuk kehidupan duniawi. Sholat, supaya hartanya tambah banyak. Sedekah supaya hartanya tambah banyak. Haji dan umroh supaya angka-angkanya supaya tambah banyak. Sehingga mereka secara tidak sadar, naudzubillah min dzalik, semoga kita semuanya, ya, termasuk saya, kemarin kita sering melakukan ini. Sehingga orang-orang itu secara tidak langsung bertransaksi sama Allah itu karena ingin mendapatkan jaminan dunianya. Sehingga akhirnya itulah yang menjadikan perilaku at-takasur ini lebih parah daripada dampak yang ditimbulkan dari narkoba. Lebih parah daripada dampak yang ditimbulkan oleh khamr. Karena apa? Karena perilaku at-takasur itu sering sekali tidak menyadari, atau orang itu tidak menyadari kalau dia sedang berada pada lingkaran at-takasur pada perjalanan hidupnya. Ya, karena apa? Karena kerusakan ini sistematik. Ngerusak hati, ngerusak pikiran sekaligus. Kalau khamr itu kan ngerusak akal. Kadang-kadang dalam hatinya itu masih merasa bersalah ketika dia terus mengumpul, ketika terus minum khamr. Orang yang pakai narkoba itu di dalam hatinya itu masih ada fitrah bahwasanya ketika dia memakai narkoba itu ada merasa bersalah. Kalau at-takasur mah enggak. Makanya disebut dengan kata, diawali ayatnya itu alhaakum. Alhaaq itu dari lahwun, melenakan. Sesuatu yang betul-betul melenakan, melalaikan. Orang itu tidak sadar gitu. Jadi perilaku at-takasur itu betul-betul orang itu tidak sadar kalau dia telah terjebak kepada perilaku at-takasur. Dan bisa mengenai siapapun. Bisa mengenai kepada pejabat, penguasa, kiai, ustadz, siapapun itu bisa terkena perilaku ketika sudah terkena
dengan sindrom untuk mengumpulkan dan melanggengkan, nggak akan pernah ada kata hentinya. Kenapa? Dia akan selalu dalam kondisi lalai. Makanya Nabi itu sangat khawatir kan dengan itu. Nabi itu sampai khawatir karena dunia itu betul-betul memperdaya. Sampai ketika dunia itu sudah memperdaya, orang tuh tidak sadar itu, Masya Allah itu. Sampai Nabi pun akhirnya memberikan contoh doa. Doanya itu apa? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Makanya akhirnya doanya Nabi SAW itu, sampai doanya Nabi SAW itu apa? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ya kita berdoa bareng-bareng. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia itu menjadi tujuan terbesar hidup kami dan menjadi tujuan dari semua pencapaian ilmu-ilmu kami. Ya. Karena Nabi itu khawatir bahwasanya dunia itu memang manis yang luar biasa. Warna hijaunya itu melalaikan gitu. Dan ini bisa terkena sindromnya kepada setiap orang. Bahkan orang yang paham agama sekalipun belum tentu otomatis dia selamat. Na'udzubillah min dzalik. Doakanlah kami para orang yang menyampaikan ilmu selalu diberikan keikhlasan. Ya, sehingga akhirnya Nabi pun berlindung diri dari dunia itu sampai seorang Nabi, orang yang paling bertakwa saja sekalipun, beliau berdoa, ya Allah, jangan Engkau menjadikan dunia itu merupakan puncak terbesar tujuan hidup kami dan puncak dari pencapaian ilmu kami. Jangan sampai kami itu belajar ilmu hanya untuk duniawi. Karena pada dasarnya takasur itu selalu memiliki damage. Apa itu? Orang menuju kepada kerusakan tetapi tidak menyadari. Persis dengan orang yang makan gula terus. Dia terus minum, terus makan gula, minum gula, makan gula. Terus tanpa disadari tubuhnya sudah bereaksi dan baru dia tersadar ketika penyakitnya sudah berat dan komplikasi. Itulah yang kita mengerti tentang at-takasur. Ya. Makanya kalau kita mendapatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Baihaqi, ketika Rasulullah SAW mengatakan, hubbud dunya rasu kullu khati'atin. Cinta sama dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Itu ya, cinta sama dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Kalau sudah cinta dunia itu kan kemana-mana. Perilaku seseorang ketika dia rela bermusuhan kakak adik itu selalu kalau ditelusuri, kalau dibedah, kalau di breakdown, akar permasalahannya pasti ada kaitannya dengan dunia. Perempuan-perempuan rela berzina dan dizinai sama laki-laki itu kadang-kadang urusannya dengan duniawi. Perilaku ketika akhirnya tidak amanah di dalam jabatan itu juga ada kaitannya dengan urusan duniawi. Semuanya berkaitan erat dengan urusan duniawi. Makanya baginda Nabi sampai memotret begitu indah. Hubbud dunya rasu kullu khati'atin. Memang cinta sama dunia itu pangkalnya semua kerusakan. Jadi tidak ada kerusakan yang terjadi pada kehidupan di dunia itu kecuali ada kaitannya dengan dunia. Bahkan hasadnya dai dengan dai itu, kata para ulama yang hanif, hasadnya dai dengan dai itu ya karena urusan duniawi biasanya. Ini dapat segini, yang ustadz ini begini, akhirnya jadi hasad. Dan ketika seorang dai dan seorang ustadz sudah hasad, mereka itu konsekuensinya apa? Mereka akan mengajak muridnya untuk belajar membenci. Dan bukan hanya merusak kepada dirinya, hasadnya orang berilmu itu lebih parah daripada hasadnya orang yang tidak punya ilmu. Karena hasadnya orang yang tidak punya ilmu itu hanya untuk dirinya. Lah hasadnya orang yang hasadnya orang yang punya ilmu, ngajak orang lain. Sehingga at-takasur itu senantiasa meminta banyak korban. Meminta banyak tumbal. Dari apapun yang dia lakukan hanya untuk bisa mencapai sebuah goals dalam hidupnya.
berapa angka yang bisa kita hadirkan ketika kita terus mengumpulkan. Dan orang kalau sudah terkena perilaku at-takasur itu susah dikasih nasihat. Susah dikasih nasihat. Karena para ulama mengatakan siapa orang yang paling susah dikasih nasihat? Orang yang telah jatuh hati kepada dunia itu susah dikasih nasihat dan masukan. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus paham, bahwasanya at-takasur itu bisa jadi orang yang mengumpulkan harta itu dapat harta, Ustadz. Iya. Apakah jadi gini, orang yang dia itu terus bercita-cita untuk mengumpulkan harta, ya, maka sesungguhnya dia bisa jadi dikasih harta oleh Allah banyak. Walaupun dengan banyak hal yang dia korbankan ketika dia tidak memperhatikan syariat Allah. Akhirnya orang yang sudah diberikan oleh Allah banyak, ketika cita-citanya pengen uang banyak, lalu menjadikan itu tujuan dalam hidupnya, terkadang Allah berikan apa yang mereka obsesikan itu, lalu mereka itu senang banget dengan pengumpulan harta yang berlimpah yang telah mereka miliki, dibiarkan oleh Allah untuk pesta pora. Terus mereka berpesta pora. Setelah mereka berpesta pora itulah, pada saat itulah nanti ketika mati, mereka teringat dan mempertanggungjawabkan semua hartanya kepada Allah. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 44. Dan ini merupakan ayat untuk mengingatkan kita semuanya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idahum mublisun. Ya. Dikatakan bahwasanya ketika manusia itu sudah melupakan peringatan dari Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, maka kami akan membukakan semua kesenangan duniawi untuk manusia yang sudah lupa terhadap syariatnya Allah. Jadi orang kalau sudah lupa syariatnya Allah, karena ingin untuk terus memperbanyak dunianya, dikasih sama Allah. Nih, kasih dunia. Karena apa? Dunia bagi Allah itu lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Dikasih oleh Allah dunia. Ketika mereka sudah mendapatkan dunia yang banyak, mereka berpesta pora, bersuka cita, bergembira dengan semua pencapaian harta yang Allah bukakan untuk mereka sebagai bentuk Allah melenakan mereka. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, maka kami cabut nyawa mereka dalam kondisi mereka terhenyak. Jadi dalam ayat itu para ulama menerangkan Allah itu kalau tidak suka sama orang itu tidak serta-merta mengadab dengan musibah alam. Tapi termasuk di antara caranya Allah kalau tidak suka sama orang itu yang ngasih kepadanya dunia. Ketika ada orang terus-terusan gitu pingin dapat dunia, Allah justru ini loh dunia aku buka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kata Allah, kami yang bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka. Nih, diloskan gitu. Nih, dunia yang kamu kejar-kejar kan? Lalu sampai dikatakan di situ, apa itu? Fatahna alaihi abwaaba hatta idza farihu bima utu. Di situ disebut hatta idza farihu bima utu. Sampai mereka itu senang dengan apa yang mereka peroleh. Coba. Jadi perilaku at-takasur itu terkadang menjadikan seseorang itu dapat apa yang mereka telah jadikan obsesi besarnya. Jadi mereka akan didekatkan dengan apa yang menjadi obsesinya. Kamu obsesinya harta, oke, harta didekatkan untuk mereka. Dibukakan oleh Allah. Lalu mereka gembira, senang. Wah, Masya Allah. Gede, banyak uangku sekarang. Apa yang mereka lakukan? Mereka farihu bima utu. Mereka senangnya luar biasa. Semakin senang, semakin lupa sama Allah. Tanpa dia sadari, jauhnya dia dari Allah itu sudah menjadi sebuah azab. Dengan harta dan pencapaian yang sudah luar biasa itu, akhirnya dia telah memiliki posisi yang jauh dari Allah pada saat ketika sedang jauh-jauhnya dari Allah. Karena ditimbun harta yang banyak. Akhadnahum baghtatan. Pada saat itulah dia dimatikan oleh Allah dalam kondisi dia
berhak mempertanggungjawabkan semua harta yang telah dipergunakan dengan cara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Maka rusaklah itu. Itulah takasur. Jadi dari 3 kondisi inilah yang disebut dengan at-takasur. Jadi kita dari perilaku at-takasur itu kita bedakan ya. Setidaknya dari 3 poin yang tadi saya sampaikan, at-takasur itu tidak selalu identik dengan orang kaya. Ya, jadi at-takasur itu tidak selalu identik dengan orang kaya. Ada orang miskin takasur, ada pula orang kaya yang takasur, atau sebaliknya. Jadi at-takasur tidak selalu identik dengan mereka yang hartanya banyak. Orang-orang yang hartanya sedikit pun ada yang memiliki perilaku at-takasur. Yang kedua, bedakan antara at-takasur dengan kekayaan. Orang yang kaya. Yang dilarang dalam Islam itu at-takasur. Tapi ketika kita ingin mendapatkan kekayaan, ya, atau kita ingin mendapatkan kecukupan, lalu kita berkomitmen kuat sekali bahwasanya setiap harta yang datang kepada kita akan kita taklukkan harta itu dan kita letakkan harta itu di kaki kita supaya dia betul-betul berbuat sesuai dengan arahan kita untuk mencapai ridhonya Allah. Maka itu tidak disebut dengan at-takasur. Makanya yang disebut di sini bukan alhaakumul ghani. Makanya Allah tidak menyebutkan kekayaan yang memperdaya dirimu. Tetapi yang disebutkan oleh Allah pertama kali di dalam surat at-takasur itu apa? Alhaakumut takasur. Yaitu adalah perilaku terus mengumpulkan banyak-banyaknya harta dalam masalah finansial, itulah yang melalaikan kalian. Ya, makanya saya tutup ayat yang pertama ini dengan kita akhirnya memahami 3 poin pada masalah at-takasur itu bagaimana. Dari 3 poin itulah kita akhirnya paham ada setidaknya 2 yang harus kita luruskan selama ini. Banyak di antara masyarakat penuntut ilmu merasa bahwasanya at-takasur itu hanya untuk orang kaya raya. Tidak. Orang miskin, buruh UMR pun bisa memiliki perilaku at-takasur. Terus ngumpulin, terus nggak pernah kata cukup. Dan yang kedua, yang dibenci itu perilaku at-takasur, bukan kekayaan. Karena kekayaan itu pada dasarnya akan memberikan keberkahan ketika dipegang sama orang yang bertakwa. Yang kaya belum tentu tercela. Yang tercela adalah ketika kekayaan itu menjadikan dia tidak pernah puas untuk terus mengumpulkan pundi-pundi harta. Ya, dan yang ketiga, at-takasur itu identik dengan perilaku merendahkan, meremehkan orang. Setelah dia mengumpulkan semua harta itu. Beda dengan kekayaan al-ghani. Kekayaan itu tidak serta-merta membuat orang itu meremehkan orang. Ya, itulah yang kita dapatkan. Al-hakumutnya, apa yang terjadi setelah orang itu memiliki perilaku at-takasur? Al-hakumutnya, melenakan itu apa? Ada jawabannya pada ayat yang kedua. Lalu dijelaskan lebih terperinci pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kita sebelumnya. Maka yang paling penting, setidaknya ada 2 hal yang kita harus petik sebelum kita buka dengan tanya jawab. Yang pertama, ibu-ibu di Riyadul Jannah. Jadi kalau kita nanti menjumpai ibu-ibu kan circle-nya terkadang kan ada di antara teman ibu memiliki mobil baru atau memiliki villa baru, apartemen baru gitu. Belajarlah untuk senang dengan apa yang didapatkan rezeki orang. Kalau kita memang belum tidak mendapatkan itu, jangan sedih. Katakanlah, innal aisha aishul akhirah. Kehidupan kami adalah kehidupan kelak di akhirat. Saya sama istri kadang kalau kami sedang di puncak gitu, ngelihat villa-villa bagus gitu ya. Ya, kita ini melakukan 2. Yang pertama kita berkata, innal aisha aishul akhirah. Yang kedua, kita berkata, kalau saya punya villa ini, saya akan pergunakan villa ini untuk mengajar, untuk daurah kepada setiap keluarga-keluarga muslim. Maka setidaknya diksi semacam itu yang menjadikan kita mendapatkan pahala. Terbiasalah untuk mengucapkan innal aisha aishul akhirah. Yang kedua,
Marilah kita senantiasa berdoa gitu ya. Hari ini kita hidup pada zaman materialisme yang luar biasa. Hari ini yang kaya itu bisa mengubah apapun. Ketika mereka sudah memiliki perilaku at-takasur, bahkan apapun bisa diterjang. Maka mari kita selalu berdoa gitu ya. Semoga kita, anak-anak kita berdoa bareng-bareng sama anak-anak kita. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau menjadikan dunia itu puncak terbesar obsesi kehidupan kami. Dan janganlah Engkau menjadikan dunia itu puncak obsesi kami, atau janganlah Engkau menjadikan dunia itu merupakan tujuan di dalam pencapaian ilmu kami. Ini penting sekali. Lewat doa ini, kita juga harus menyadarkan anak-anak kita. Nah, kamu sekolah itu bukan untuk nilai, kamu sekolah itu bukan untuk ijazah, kamu sekolah itu bukan untuk piagam, tapi kamu sekolah itu karena kamu harus sadar, sekolah itu untuk meraih rahmatnya Allah. Kalau kamu sudah meraih rahmatnya Allah, maka sesungguhnya kamu akan diatur hidupnya dengan sebaik-baik pengaturan oleh Allah. Ayolah, menjadi orang tua yang sadar. Jangan sampai kita yang menjerumuskan anak kita bahwasanya sekolahnya mereka itu hanya untuk berujung kepada kebutuhan industri. Semoga kita diberikan oleh Allah keberkahan dalam setiap hidup kita, dan semoga dunia tidak memperbudak kita. Hubbud dunia, ra'su kulli khati'atin.